Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Balong yang saya hormati, Bapak Ibu Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarpras yang saya hormati, dan semua Bapak Ibu guru SMP 1 Balong yang saya hormati. Sebelumnya mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini telah memberikan anugerah kepada kita semua berupa kesehatan, sehingga pada saat ini kita bisa ketemu insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk itu Bapak Ibu, sebagai wujud kesyukuran ini, mari kita bersama-sama ucapan dengan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan paparan tentang kegiatan rancangan pembelajaran proyek PJOK. Ini merupakan salah satu tugas akhir dari kegiatan PKG yang saya laksanakan, yaitu PKG PJOK. Jadi mohon maaf, ini menyita waktu panjenengan. Ini sekali lagi ini dalam rangka untuk tugas akhir kegiatan PKG PJOK, mana tugasnya salah satunya adalah membuat video pemaparan seperti ini, dan insya Allah nanti dipraktekkan. Oke Bapak Ibu, ini paparan yang saya berikan pada panjenengan ini tentang rancangan pembelajaran proyek PJOK dengan Sport Education Model atau SEM. Mana SEM ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang sudah mulai banyak diminati, sehingga ini saya mencoba untuk menerapkan di sekolah kita di SMP 1 Balong. Dan kemudian selanjutnya latar belakang Bapak Ibu, latar belakang Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Sport Education Model atau SEM ini merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya. Mungkin menjadi pelatih, menjadi manajer, menjadi wasit, menjadi juri, menjadi pencatat skor, atau bahkan menjadi penonton. SEM memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan main, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan yang diminatinya. Seperti tadi, bisa menjadi wasit, bisa menjadi pemain, bisa menjadi juri, atau bahkan menjadi penonton. Kemudian SEM bisa menguatkan kepemimpinan peserta didik dengan memberikan ruang dan melibatkan peserta didik dalam memberikan suara atau voice
kemudian pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Mungkin nanti di pelajaran lain juga ada demikian ya. Berikutnya memberdayakan peserta didik saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujud lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Berikutnya, SEM yang akan kami laksanakan di SMP 1 Balong ini adalah berupa turnamen bola voli antar kelas di SMP 1 Balong. Atau lebih sering kita kenal dengan namanya kelas meeting. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar sekolah kami, yang mana kelompok belajar di komunitas belajar di sekolah kami ini namanya adalah Paguyuban Guru Bergerak SMP Negeri 1 Balong. Dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya insya Allah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen bola voli. Mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemudian sampai dengan alat pendukungnya. Dengan mengadakan turnamen bola voli ini, diharapkan siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Selanjutnya, turnamen bola voli antar kelas ini selanjutnya kami sebut dengan nama Spensaba Cup 2024. Selanjutnya, tujuan dari proyek pembelajaran SEM yang kami laksanakan, yaitu turnamen bola voli Spensaba Cup 2024 ini adalah yang pertama, terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Kemudian yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminatinya. Kemudian menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Berikutnya, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Berikutnya lagi meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ini sesuai dengan kurikulum Merdeka bahwa sekarang pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Gitu. Berikutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya sejumlah kurang lebih 43 orang. Kemudian memiliki peserta didik sejumlah 447 siswa atau 15 kelas, di mana nanti masing-masing kelas terlibat langsung sebagai pemain atau sebagai peserta dalam kegiatan pembelajaran SEM ini nanti. Berikutnya, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas dan bisa dibagi menjadi 2 lapangan bola voli. Insya Allah kita sudah memiliki 2 lapangan bola voli yang standar, insya Allah sudah memenuhi kualifikasi, memenuhi standar dan sangat proporsional. Kemudian sekolah memiliki jaringan internet yang baik dan ruang lab TIK serta multimedia pendukung untuk melakukan live streaming pertandingan. Jadi nanti saya rencanakan ada live streaming juga untuk pertandingan ini nanti. Yang terakhir, sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen bola voli mulai dari bola, net, bendera, papan skor, dan peralatan lainnya. Berikutnya, rencana evaluasi. Ada 6 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Jadi evaluasi yang akan kami laksanakan nanti ada 6 tahap. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Ini menyangkut meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Nomor 2, umpan balik dari murid. Ini tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi dan lain sebagainya. Yang ketiga, refleksi guru
Ini kita nanti juga akan mengadakan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM oleh guru. Yang keempat, evaluasi kinerja tim nanti melalui kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Dan yang nomor 6, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas, keaktifan siswa dan yang terlibat sesuai dengan perannya. Jadi nanti siswa yang kita nilai nanti keaktifannya dalam kegiatan itu, partisipasinya dalam kegiatan tersebut. Jadi bagi para pemain, siswa jadi pemain mungkin yang kita nilai juga keterampilannya, bagi yang tidak main nanti peran aktifnya yang kita nilai. Berikutnya, ini kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah tentang pengelolaan waktu. Jadi nanti mungkin karena jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Karena kita hanya memiliki waktu yang singkat, sehingga nanti mungkin jadwalnya menjadi padat sekali. Yang kedua, faktor alam atau cuaca. Karena lapangannya ini yang kita miliki adalah lapangan outdoor, sehingga nanti kalau terjadi hujan deras, jadi nanti pertandingan dihentikan sementara. Dan kita tunda di waktu yang memungkinkan. Yang ketiga, ini tentang motivasi peserta didik. Mungkin nanti pada saat pelaksanaan, ini perlu ada peningkatan motivasi peserta didik menjadi tantangan tersendiri, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan, atau bahkan dalam pertandingan nanti ada yang kalah, itu biasanya emosinya meningkat. Jadi ini termasuk salah satu tantangan tersendiri. Yang keempat, manajemen tim. Ini tentang kesulitan dalam manajemen tim, termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian, atau konflik antar pemain. Ini salah satu menjadi tantangan juga nanti. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Ini memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Yang terakhir, nomor 6, ini keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta didik, termasuk komunitas kita nanti perlu ada dukungan. Ini sebagai solusinya dari 6 tahapan tadi. Solusinya untuk yang nomor 1, ini tentang waktu. Mungkin nanti solusinya adalah kita penjadwalan yang efisien. Mungkin nanti kita lihat kalau memungkinkan nanti pertandingan sampai sore, ya, mungkin. Yang kedua, ketika faktor alam, maka nanti solusinya adalah kita pindah ke lapangan lain, ke lokasi lapangan yang memungkinkan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Kita perlu memberikan pujian kepada para anak-anak, para pemain, ya kita evaluasi. Yang nomor 4, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Jadi nanti kalau ada konflik harus segera ditangani, jangan sampai berlarut-larut, sampai dibiarkan, sampai nanti terbawa keluar, jangan sampai. Yang nomor 5, memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Jadi mungkin setiap anak perlu kita kasih pujian, kita kasih harapan biar nanti mereka memperbaiki dirinya sendiri. Yang nomor 6, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Nanti suatu saat mungkin kita perlu menjelaskan kepada orang tua, sehingga nanti orang tua memberikan dukungan sepenuhnya kepada putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk selanjutnya, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian dan tujuan. Ini pemahaman tentang peraturan bola voli. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman tentang taktik bola voli. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama tim. Dan yang nomor 5, kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi nanti anak-anak akan secara otomatis akan belajar kelimanya ini. Yang langkah-langkah yang kita laksanakan, yang pertama adalah pembahasan dalam technical meeting. Yang kedua, latihan dalam pengelolaan musim. Yang ketiga, menganalisis pertandingan bola voli dalam turnamen. Yang keempat, penyelenggaraan turnamen bola voli yang menekankan pentingnya sportivitas.
komunikasi serta kerjasama tim dan sebagainya. Yang nomor 5, pemilihan peran dalam afiliasi. Kemudian peran dari masing-masing siswa, nanti siswa ya ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi peserta, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi wasit, bahkan nanti ada yang jadi penonton. Yang nomor 2, siswa yang menjadi peserta atau pelatih dan manajer, artinya ada yang siswa yang merangkap, ya jadi peserta, ya jadi pelatih, ya jadi manajer gitu. Yang ketiga, ada siswa juga yang merangkap menjadi panitia, menjadi peserta, menjadi pelatih, manajer dan seterusnya. Yang keempat, siswa yang menjadi peserta, pelatih dan manajer, intinya siswa ada yang merangkap gitu. Siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih dan peran lain dalam SEM, bahkan ada yang jadi namanya penonton, ada yang jadi mungkin pemimpin pertandingan dan sebagainya. Untuk selanjutnya tentang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan SEM turnamen bola voli antar kelas Pensaba Cup 2024 ini masuk dalam kegiatan co-kurikuler, jadi termasuk kegiatan di luar pembelajaran. Kemudian peserta didik yang terlibat mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 putra dan putri. Kemudian waktu pelaksanaan adalah tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024. Tempat pelaksanaan di lapangan bola voli SMP Negeri 1 Balong. Penanggung jawab kepala sekolah, kemudian KBS atau komunitas belajar sekolah yang menjadi lokomotor adalah komunitas praktisi PJOK yang ada di SMP Negeri 1 Balong. Khususnya sebagai lokomotifnya adalah PJOK kelas 9 karena yang paling tinggi. Kemudian mitra dengan KBS Mapel TIK karena nanti ada live streamingnya. Kemudian BK nanti untuk membantu ketika ada yang konflik dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas dan kepanitiaan. Kemudian, ya terima kasih. Selesai Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu tentang pemaparan kami tentang rancangan proyek, rancangan pembelajaran proyek PJOK dengan nama Sport Education Model atau pembelajaran olahraga sebagai ilmu pengetahuan sebagai modelnya. Tuh, mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya waktu saya berikan kepada pembawa acara dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.